Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Saiful Rizal Wijaya Putra SEMM. Saya adalah dosen dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Video ini akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan kepesertaan dari sertifikasi dosen tahun 2026 yang akan saya ajukan dengan menjelaskan mengenai bagaimana micro teaching yang akan saya lakukan dan juga bagaimana proses perkuliahan akan terjadi melalui proses delivery, interaktif, dan juga asesmen. Nah, pada hari ini mata kuliah yang akan diajarkan adalah perilaku konsumen. Mata kuliah ini bertujuan untuk mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana model perilaku konsumen itu dilakukan dan juga diputuskan strategi yang paling tepat agar konsumen itu puas dan loyal terhadap suatu merek. Nah, pertemuan pada hari ini akan membahas pertemuan ke-13 yang mana akan fokus dalam tema kelompok acuan. Seperti yang kita tahu, kelompok acuan itu adalah kelompok yang menjadi karakteristik atau pengaruh karakteristik utama seorang konsumen akan melakukan pembelian. Hari ini kita akan mempelajari hal tersebut dan juga akan berdasarkan dari buku Hoyer and McInnes. Nah, di mata kuliah ini sendiri kami berharap ada CPMK yang tercapai, yaitu CPMK 2, di mana CPMK 2 itu mengharapkan mahasiswa mampu untuk menunjukkan keterkaitan secara tepat teori-teori perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Nah, CPMK ini juga terkait dengan CPL Prodi, yaitu adalah lulusan atau mahasiswa dalam hal ini mampu memecahkan masalah manajemen secara tepat. Nah, dari sini kita langsung saja simak sama-sama bagaimana proses pembelajaran micro teaching yang akan dilakukan. Ya, berarti. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah perilaku konsumen di minggu ke-13. Nah, di minggu 13 ini kita akan membahas terkait dengan kelompok acuan, yang mana itu menjadi asosiatif pertama ketika konsumen itu akan membeli. Tapi sebelum itu masih ingat nggak? Di minggu lalu kita membahas materi apa? Ya, silakan Pak Jabri. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor demografi, sosial, dan ekonomi. Yang dimana 3 faktor tersebut menjadi dasar dalam memahami konsumen dan menyusun strategi pemasaran yang tepat, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, good Pak Zebrin. Jadi memang di minggu lalu kita hanya terfokus bagaimana bahwa suatu konsumen itu terasosiasi dengan demografi, sosial, dan ekonominya. Nah, lebih dalam lagi, pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari suatu keputusan konsumen itu ada yang lebih dalam lagi yang disebut dengan kelompok acuan. Nah, kelompok acuan ini itu saya sarikan sesuai dengan RPS kita akan diambilkan dari bukunya Hoyer and McInnes. Nah, di mana di sana dia menceritakan bahwa kelompok acuan itu adalah salah satu faktor pertama ketika seseorang itu akan punya asosiasi terhadap merek. Nah, sebelum saya ke situ, kita mungkin lebih review sedikit ya. Bagaimana atau barang yang terakhir Anda beli itu berdasarkan apa? Mungkin salah satu dari teman-teman bisa memberikan contoh satu. Apa barang yang terakhir kalian beli? Silakan Pak Kristin. Jaket, oke. Jaket merek apa? Di Shopee, oke. Siapa yang menjadikan atau mungkin acuan apa kenapa kok dirimu membeli produk itu? Oke. Oke, ada nggak? Oke, baik. Kalau kita lihat dari kasusnya Mbak Kristin, maka itu salah satu adalah dari rating. Jadi rating atau ulasan atau yang berhubungan dengan unsur tentang informasi produk tersebut
melalui medianya, itulah yang menjadikan pemantik seseorang itu membeli satu produk. Kenapa? Karena nggak mungkin kita tuh membeli satu produk tanpa adanya faktor yang mempengaruhi dari luar. Nggak mungkin kita istilahnya itu tiba-tiba ingin membeli produk tersebut. Nah, secara lebih dalam lagi, Hoyer itu menjelaskan bahwa social influence itu adalah informasi tekanan baik tersirat maupun langsung individu, kelompok, dan media yang mempengaruhi perilaku konsumen, di mana dia itu pasti punya sumber dan dia punya jenis pengaruh, punya dampak pada perilaku, dan kita harus memahami kunci bagaimana konsumen tersebut berperilaku atau memilih produk tersebut. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari sumber pengaruhnya ada dua, yaitu marketing dan non-marketing. Sama seperti di manajemen pemasaran yang sudah pernah Anda lalui di semester sebelumnya, maka marketing source itu dapat dijelaskan sebagai bentuk iklan, ya, iklan, personal selling, promosi penjualan, event merek, email promosi, konten brand, dan informasi pengguna produk. Yang mana seluruhnya itu adalah hal yang memang dibuat oleh perusahaan. Sedangkan non-marketing source itu adalah sumber di luar perusahaan yang bentuknya adalah media yang tidak kita kendalikan, reviewer, pakar, influencer, teman, keluarga, komunitas, bahkan orang asing yang kita tidak kenal tapi kita berikan kepercayaan pada orang tersebut. Nah, biasanya kelompok acuan itu lebih cenderung pada non-marketing sources, yang mana ini tidak memiliki biaya. Tetapi kita bisa coba untuk membentuk melalui apa? Komunitas. Contoh, mungkin ada komunitas untuk CB, Honda CB. Nah, itu dia mempengaruhi orang untuk tetap selalu loyal terhadap Honda. Nah, salah satu bentuk non-marketing source itu seperti itu. Tapi kalau kita perdalam lagi, kelompok acuan itu biasanya terbentuknya juga karena adanya cermin sosial dari suatu atau seorang konsumen. Biasanya dia itu memiliki kelompok yang digunakan sebagai pembanding dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah, kelompok acuan pertama dalam hidup Anda saya rasa adalah tentunya keluarga. Merek apapun yang Anda beli dan itu berhubungan dengan produk sehari-hari, itu pasti ada pengaruh dari keluarga. Yakin saya itu. Contoh misalkan, dulu ketika saya kecil, saya kalau beli buku itu selalu menggunakan merek Sidu. Tahu merek Sidu? Sinar Dunia. Kalau saya mau beli pasta gigi, kan nggak mungkin anak kecil tiba-tiba minta pasta gigi merek A gitu, nggak mungkin. Pasti orang tuanya akan memberikan salah satu saran yang mungkin kalau anak kecil tuh merek Kodomo. Mungkin sekarang masih ada ya. Nah, beralihlah kalau ketika dia sudah agak sedikit dewasa diminta untuk Pepsodent. Contohnya misalkan seperti itu. Nah, selain itu dari keluarga itu ada juga teman. Ada pengaruh dari teman, dan ini tidak dikendalikan oleh perusahaan alias non marketing. Ketiga adalah komunitas. Nah, komunitas ini contohnya mungkin misalkan Mas ini ikut komunitas tentang buku tertentu dan itu datangnya ke Gramedia. Nah, pembelian tentang buku tersebut itu pasti akan dipengaruhi oleh komunitas yang dia ikuti. Contoh lain lagi adalah influencer. Nah, kalau influencer ini biasanya adalah orang yang lebih banyak mempergunakan idenya atau di-share idenya di dalam sosial media atau mungkin media sejenis. Nah, tapi dia biasanya punya credibility, makanya ada di dalam teorinya itu influencer credibility. Semakin kredibel seseorang tersebut, maka orang itu akan makin percaya dan mau untuk membeli. Contoh misalkan, Anda tidak kenal terhadap mungkin Ariel Tatum mungkin yang cewek-cewek, tapi Anda percaya bahwa produk yang dipergunakan oleh dia itu bisa untuk meninggikan kualitas diri Anda. Contoh produk sabun bisa untuk mencerahkan kulit dan seterusnya. Nah, itu salah satu bentuk di mana Anda tidak kenal pada orang tersebut, tapi Anda punya trust, yang mana itu muncul dari credibility influencer. Yang terakhir adalah pakar. Pakar itu hampir mirip dengan influencer, bedanya dia ini memiliki suatu keahlian yang memang terakui. Contoh, siapa? Dokter. Anda kalau misalkan mendengarkan saran-saran kesehatan, tentunya lebih mendengarkan yang dokter toh dibandingkan orang yang non medis. Nah, seterusnya. Nah, lalu dari sini nanti kelompok acuan sendiri itu masih terbagi.
menurut Hoyer ada 3 jenis kelompok acuan. Jadi seseorang itu ketika pertama kali dia mendapatkan informasi tentang kelompok acuan, itu dia akan membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah asosiatif atau kelompok yang saat ini kita ikuti atau kita rasa menjadi bagian, contoh teman sekelas tadi, keluarga dan seterusnya. Yang kedua adalah aspirasional, di mana kelompok yang ingin kita tiru itu karena dianggap ideal, keren dan seterusnya. Zaman dulu kalau saya lebih suka untuk meniru stylenya Vino Gebastian. Anda tahunya Vino Gebastian sudah jadi om kan ya sekarang ya. Tapi di zaman saya Vino Gebastian itu adalah idealnya pria yang ditiru style baju dan sejenisnya tahun 2010 ya itu ditiru, banyak ditiru. Nah kalau sekarang mungkin agak berbeda ya, tapi itu yang disebut dengan aspirasional. Terakhir adalah disasosiatif, atau ada seseorang atau kelompok tertentu yang tidak ingin kita tiru, yang kita hindari perilakunya sehingga kita tidak ingin menjadikannya sebagai contoh untuk diri kita ataupun lingkungan kita. Nah kalau ini saya nggak perlu contohkan ya, Anda sudah tahu sendiri, dan masing-masing orang atau masing-masing mahasiswa itu pasti punya perbedaan satu sama lain terhadap disasosiatifnya. Selanjutnya adalah ada opinion leader and influencer. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana kelompok acuan itu terbentuk, ada yang disebut dengan peran utama mengenai broker informasi. Jadi ada orang yang pertama kali menjadi opinion leader, yang menjadi acuan Anda untuk bisa mendengarkan sarannya. Contoh misalkan gini, dulu pertama kali Anda memutuskan untuk membeli katakanlah baju Uniqlo, itu pasti Anda mendengarkan siapa dulu? Saran dari siapa dulu? Kalau misalkan sarannya itu, Pak, kalau saya dari sosmed, Pak, dari TikTok misalkan. Nah, TikTok itu merupakan opinion leader untuk Anda. Nah, opinion leader inilah yang harus kita teliti agar nantinya kita bisa tahu dari mana masyarakat itu percaya tentang produk kita. Kita harus menemukan opinion leadernya. Kedua, kapan opinion leader ini bisa efektif? Itu adalah ketika dia dianggap kredibel, relevan dengan kategori produk, dan dia diusahakan adalah micro influencer yang terasa lebih dekat. Perbedaannya micro influencer dengan influencer yang lebih umum atau selebritis itu adalah micro influencer itu biasanya muncul ketika dia itu lebih dekat secara lokasi atau geografis dengan kita ataupun secara komunikasi. Contoh, selebgram dengan selebriti yang main film itu lebih berbeda. Orang yang main film dengan yang selebgram itu lebih banyak komunikasi terhadap viewers atau mungkin followers, itu lebih ke selebgram daripada yang selebriti. Terus habis itu, jika terlalu terlihat dibayar atau kepercayaan bisa turun. Kalau kita terlalu banyak membutuhkan proses pembayaran dalam menggunakan opinion leader ini, itu orang malah nggak percaya. Contoh realnya bagaimana? Contoh realnya adalah ketika seseorang tersebut atau si influencer ini itu kita bayar sebagai influencer atau kita endorse, katakanlah bahasa sekarang. Semakin terlihat tidak dipercaya itu adalah ketika kita membayar lebih banyak dan dia tidak bisa memunculkan rasa kredibilitas. Contoh yang penting viral aja udah. Ya, ada kan sekarang banyak ya orang yang viral dalam 1-2 hari di TikTok. Kayak yang terbaru kemarin itu goyang semut ya di TikTok ya. Iya. Tahu kan? Itu kan yang memulai anak kecil. Kalau misalkan kita dia viral, kalau kita kasih dia sebagai influencer kita, apakah mampu untuk mendorong pembelian kita? Belum tentu, karena dia tidak memiliki nilai kredibilitas di sini. Walaupun dia momennya tepat gitu ya. Jadi bukan berarti semua yang dibayar itu pasti akan meninggikan kredibilitas dari seseorang tersebut dan berpengaruh terhadap pembelian. Nah, kalau kita lihat juga di Hoyer itu menjelaskan ada 4 kuadran dari seseorang itu mendapatkan informasi secara non marketing. Yang pertama adalah offline, percakapan langsung. Ini biasanya keluarga, teman ya. Kedua adalah online, chat personal, DM, WhatsApp dan sejenisnya yang masih komunikasi. Ketiga adalah one to one, hubungan personal dan rekomendasi langsung. Nah, kalau yang ini biasanya sisi marketingnya sudah ada ya, atau biasanya itu salesperson yang memberikan saran terhadap pembelian itu. Terakhir adalah one to many. Nah, kalau ini yang paling umum, media sosial, review, live stream, rating, event.
segala mungkin influencer yang mencoba untuk menyarankan Anda membeli suatu produk, dan itu biasanya adalah satu orang viewersnya banyak, followernya banyak. Nah itu masuk di daerah sini. Selanjutnya ada dua jenis bagaimana kita memahami bentuk strategi setelah kita memahami proses kelompok acuan. Yang pertama adalah normatif dulu. Nah di normatif itu tekanan untuk menyesuaikan diri, karena biasanya konsumen itu mengikuti norma yang ada. Ada tekanan di mana dia itu harus mengikuti norma-norma yang ada. Biasanya dia ingin diterima oleh kelompok, lalu ingin menghindari kritik dan rasa malu, ingin menunjukkan identitas, sering kuat pada produk yang terlihat oleh orang lain. Contoh misalkan fashion, mudah terlihat orang lain. Jadi orang yang biasanya fashionable itu karena dia punya dorongan dari normatif, dia harus merasa bahwa dirinya itu lebih fashionable dari orang lain. Kedua adalah gadget, contohnya ya, menunjukkan gaya dan status. Saya rasa di sini hampir 70% teman-teman sudah pakai iPhone semua. Yakin saya, bahkan HP saya aja masih Android, Anda sudah ke sana. Kenapa? Karena secara riset Gen Z itu lebih menunjukkan gaya dan status untuk bisa diakui oleh orang lain, dan itu merupakan dorongan yang bentuknya normatif. Contoh lagi, kendaraan terlihat di ruang publik, tempat nongkrong, simbol keanggotaan sosial, dan seterusnya. Nah itu sama, semuanya adalah untuk mendapatkan pengakuan. Nah biasanya teknik yang dilakukan di normatif itu adalah foot in the door, mulai dari permintaan kecil lalu meningkat ke permintaan lebih besar. Realnya adalah kita lakukan permintaan lebih kecil kepada konsumen yang jumlahnya lebih sedikit atau niche market. Lama-lama kita mendapatkan word of mouth dari konsumen tersebut kepada temannya, baru kita memperbesar jumlah produksi. Kedua adalah door in the face, mulai dari permintaan besar lalu turun ke permintaan yang lebih kecil. Jadi kita mass production kalau bahasa manajemen operasional. Jadi kita produksi aja yang massal, lalu kita jual, nanti akan ada kustomisasi sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga adalah even a penny, permintaan sangat kecil agar konsumen sulit untuk menolak. Jadi kita biasanya berikan harga yang sangat-sangat murah untuk produk tersebut. Nah biasanya mungkin kalau di produk baru kita lakukan diskon besar-besaran di awal. Ketiga adalah free choice, beri pilihan agar konsumen tidak merasa dipaksa. Jadi ketika mungkin teman-teman ke mall ya, ada beberapa orang yang membagikan brosurnya itu merupakan mungkin kartu kupon yang bisa ditukarkan untuk produk A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah semuanya itu merupakan bentuk dari free choice. Nah 4 strategi yang saya sebut tadi itu bisa diimplementasikan untuk kita bisa mengendalikan sisi non marketing yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau misalkan kita mau mengendalikan marketing ya sudah Anda ketahui ya, kita bikin iklan, kita bikin promosi dengan tertentu. Tapi kalau yang di luar non marketing itu kita gunakan strategi ini. Lalu kita lanjut ke informational influence, orang lain sebagai sumber informasi. Jadi kalau ini bedanya, kita pergunakan cara di mana kita mengetahui bahwa produknya itu kompleks, punya banyak sejenis atau produk pesaingnya itu masih banyak, resiko pembeliannya cukup tinggi. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, dia masih membutuhkan asuransi dan seterusnya. Konsumen belum berpengalaman dalam menggunakannya, dan perbedaan antar merek sulit dinilai, alias mereka itu kurang lebih satu sama lain mirip gitu ya. Nah contohnya adalah membeli laptop setelah rekomendasi dari teman. Ada kan teman-teman di sini pasti beli laptop, mereknya kan banyak ya sekarang ya. Pasti beli laptop itu mencari saran dari temannya. Nah belum lagi untuk membeli dokter dan testimoni, belum lagi memilih investasi setelah bertanya pada ahli. Nah seluruhnya ini itu biasanya masuk pada proses informational influence. Nah biasanya agar kita bisa membedakannya adalah kalau normatif itu menekankan agar sesuai. Jadi kita ingin menekankan, oh saya lebih sesuai menggunakan produk A, B, C, D. Nah itu normatif. Sedangkan untuk informational itu membantu agar lebih tahu melalui orang lain, bukan dari dorongan diri sendiri karena orang lain sudah memberitahu. Agak mirip ya keduanya ya. Tapi yang harus kita pahami adalah kalau informasional itu lebih sulit untuk dikendalikan daripada yang normatif. Nah, kita belajar dari situ, kita coba untuk kelompok acuan berdasarkan usia ya. Contoh, di sini kalau kalian tahu proses dari kehidupan itu kan dari anak, remaja, dan dewasa.
anak itu belajar dari orang tua, di mana dia itu akan mengambil uang jajan, merek, iklan dan seterusnya, itu meniru dari orang tua. Remaja itu belajar dari teman, tren, media sosial, komunitas. Anda termasuk dari ada sini ya. Nah, kalau saya sudah di level di mana saya dewasa, belajar dari pasangan, pekerjaan, keluarga, dan pengalaman untuk kegagalan dalam mengkonsumsi suatu produk. Nah, ini itu bisa dijadikan sebagai acuan ketika kita membentuk strategi. Itu berarti kelompok acuannya beda-beda. Kalau di sini kita mempengaruhi anak, siapa yang kita pengaruhi pertama? Orang tuanya. Harus percaya dulu. Kalau di sini berarti komunitasnya, lingkungannya dia harus kita lebih dipengaruhi. Kalau yang dewasa ini biasanya lebih kompleks lagi. Karena dia bekerja sesuai dengan pasangan, pekerjaan, keluarga dan pengalaman, dan biasanya mereka pengalamannya sudah banyak. Sehingga keputusannya itu dengan membandingkan merek yang lebih banyak lagi. Cara yang lebih mudah itu adalah melalui proses untuk iklan yang mana memunculkan sisi kekeluargaan. Karena biasanya mereka lebih percaya terhadap proses keluarga, pekerjaan dan seterusnya. Makanya jarang ya kayak misalkan produk-produk kayak iPhone yang merupakan produk untuk level pekerja, bukan level mahasiswa loh ya. Itu mereka pasti mengasosiasikannya pada pekerjaan. Tampilan iklannya selalu ke arah situ. Kenapa? Karena memang ada di area dewasa. Lalu apa sih fungsinya kita mempelajari proses strategi tadi? Memunculkan boom atau word of mouth. Ini variabel yang sudah sangat sering kita pelajari, dan bahkan kalau kita lihat boom itu ada yang verbal, ada yang observasional, ada yang online dan seterusnya. Nah, tapi yang paling sering itu muncul adalah yang 3 ini. Nah, biasanya teman-teman kalau ketika skripsi itu menggunakan variabel boom itu harus diketahui dulu boomnya dengan bentuk apa. Dan BOM sendiri itu masih punya 2 bentuk secara penjelasan, yaitu secara positif sama negatif. Nah, seringkali ketika mahasiswa itu melaksanakan skripsi menggunakan BOM, dia tidak memunculkan ini positif atau negatif. Karena pada dasarnya orang kan memberikan saran kan ada yang versi positif, ada yang juga versi negatif. Nah, kita memunculkan yang positif. Apakah negatif nggak boleh Pak untuk diteliti dalam penelitian skripsi atau mungkin artikel? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi biasanya implikasi terhadap strategi itu tidak lebih banyak. Oke, terus habis itu kapan pengaruh sosial itu menjadi kuat atau acuan, kelompok acuan tadi? Itu adalah ketika dia punya kredibilitas, daya tarik, keahlian dan status sumber. Ini variabel-variabel yang paling sering muncul ketika teman-teman menggunakan influencer, menggunakan kelompok acuan dalam proses skripsi. Untuk yang marketing ya. Oke, dan ada juga recipient, relationship sama tools. Ini merupakan bagian-bagian di mana pengaruh sosial itu bisa menjadi kuat. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, mungkin kita overview apakah teman-teman sudah memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin menanyakan apa perbedaan antara normatif sama informasional. Siapa yang jawab? Oke, silakan Mbak Nini. Ingin diterima di suatu lingkungan. Jadi istilah trennya yang sekarang itu lebih ke FOMO ya. Jadi mereka juga takut tertinggal sama. Sedangkan kalau di pengaruh informasional itu lebih dari masukan dari orang lain. Jadi seseorang itu membeli karena dia mendapatkan rekomendasi dari seorang pakar atau mungkin temannya mengenai mungkin bagus, nyaman dan gitu. Oke, good job Mbak Andini. Jadi sesuai gitu ya penjelasan Mbak Andini. Kalau kita berbicara terkait dengan normatif itu biasanya dorongannya dari diri sendiri. Sedangkan kalau informasional itu dorongannya adalah melalui lingkungan sekitar. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ada nggak yang bisa membedakan antara selebriti dengan influencer lokal? Oke, silakan Mbak Christine. Saya kan mahasiswa nih. Jadi kalau saya apa artinya saya dengan rekomendasi influencer kayak Pak, karena saya sebagai mahasiswa yang pertama tadi baru bilang ada di asosiasi dulu di mana punya teman-teman di kelas kita. Di sini saya menganggap kalau rekomendasi dari teman saya itu
misalnya kita kan juga kehidupannya sebagai mahasiswa ya sama-sama gaya hidupnya nggak jauh berbeda, jadi kegiatannya pun nggak jauh berbeda, sehingga ketika dia merekomendasikan saya percaya gitu, saya bahkan melihat langsung juga. Kalau misalnya melihat kayak selebriti tadi kayak Plato gitu kan, saya tidak tahu langsungnya bagaimana. Terus yang kedua selain itu juga karena saya kan kalau undang-unding gitu ya Pak, undang-unding, jadi yang kita membutuhkan juga kejujuran gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya selebriti kan kita nggak tahu apakah produknya itu benar-benar dipakai atau enggak. Karena kadang kan cuma hanya untuk di endorse aja Pak. Dan seringkali beberapa kali banyak kasus yang kayak gitu ternyata kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi apalagi kalau misalnya dengan harga yang overpriced itu kan jadinya kita kurang percaya gitu Pak. Jadi lebih percaya ke microinfluencer daripada ke selebriti. Oke, good job Mbak Christine. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Christine. Memang kalau segi micro influencer itu dia lebih punya power dalam mempengaruhi seseorang untuk percaya terhadap satu produk. Kenapa? Karena dia justru lebih banyak komunikasi terhadap orang sekitarnya. Nah, kalau selebriti kan belum tentu kita kenal. Oke, kita percaya sama dia, tapi tingkat kepercayaan itu tidak akan lebih besar daripada micro influencer. Nah, makanya kenapa banyak program dari berbagai jenis perusahaan itu untuk meningkatkan micro influencer pakai apa? Pakai e-book atau pakai word of mouth tanpa elektronik. Melalui apa? Program, promosi dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan pemahaman mengenai perbedaan micro influencer dan juga selebritas secara umum. Baik, saya rasa sudah paham ya mengenai pemateri kita hari ini. Nah, sebelum itu akan ada asesmen ya teman-teman. Asesmennya adalah silakan berkelompok untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah menggunakan membuat strategi yang akan kalian harus lakukan. Tapi secara produk silakan kalian pilih. Tidak ada batasan, bisa makanan, fashion, aplikasi, skincare, jasa atau produk kampus. Yang mana teman-teman juga harus menentukan sumbernya. Jadi tadi sudah menentukan produknya, tentukan siapa konsumennya, terus habis itu tentukan sumber dari mana kelompok acuannya itu bisa muncul. Apakah dari marketing source, non marketing source, reference group, influencer atau justru komunitas. Lalu pilih jenis pengaruhnya, mau yang normatif, informasional, kita gunakan socialization atau pakai word of mouth. Dan yang keempat adalah tentukan toolsnya, kita mau pakai offline, online, one to one atau one to many. Dan terakhir, semua yang Anda sudah rangkum tersebut itu jadikan satu penjelasan satu slide aja. Minggu depan kita akan lakukan itu, saya akan pilih secara random dan kita akan diskusi dari mana strategi tersebut bisa berhasil. Gitu ya. Saya rasa cukup untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.